kaitannya dengan peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, di mana kita semua dibaptis untuk diutus melakukan kehendak Allah. Maka saya mengajak kita sekalian dengan mendalami Ekaristi, mendalami dan menghidupi toleransi, kita mau membangun gereja sinodal kita. Gereja keuskupan kita ini menjadi gereja di mana kita semua berjalan bersama dalam persekutuan bersaudara, dalam persekutuan dengan Kristus, dengan sumber dan pusatnya pada Ekaristi. Dan kita mau membangun misi perutusan kita dalam dunia dan masyarakat dengan membangun hubungan yang baik antara kita tapi juga dengan umat beragama yang lain. Dan dalam arti itulah maka kita jalan bersama, bergandengan tangan, sampai akhirnya kita pada satu saat tertentu dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa. Kita memang mengadakan perjalanan menuju rumah Bapa. Maka saudara dan saudari, pada perayaan Ekaristi ini saya membuka tahun Ekaristi ini dengan mengajak kita sekalian, mari kita memperhatikan Ekaristi itu sungguh-sungguh untuk kita masing-masing, kita mendalami, kita juga bersama dengan yang lain mendalami itu, dan kita berusaha untuk mewujudkan Ekaristi dalam hidup lebih toleran lagi dengan sesama kita, dan dalam persekutuan, partisipasi, dan misi bagi terbentuknya gereja kita. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para romo, umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada awal perayaan ini saya mau menyampaikan selamat memasuki tahun baru. Dan kita hari ini merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita. Pesta ini mengakhiri lingkaran Natal dalam kalendarium liturgi. Pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah permulaan tugasnya melayani orang lain. Sebagai utusan Bapa, ia akan membawa warta, tetapi ia akan melaksanakan dahulu apa yang akan diwartakannya. Bagi kita, Keuskupan Bogor, kita mau memulai tahun penggembalaan, tahun pastoral 2022 ini dengan satu ajakan, undangan dari kita semua agar kita kembali kepada Ekaristi, warisan istimewa yang diberikan oleh Tuhan sebelum Dia mengalami sengsara, penderitaan, dan wafat. Dia memberikan sesuatu yang amat istimewa, yakni Ekaristi, yang menjadi sumber kehidupan kita sekalian. Kami mengajak semua umat, orang-orang yang dibaptis,
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk bersama-sama menghidupi Ekaristi ini sepanjang tahun 2022 ini, memahaminya, mendalaminya, dan juga tentu saja melaksanakan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita melalui Ekaristi ini. Maka tahun ini kita sebut tahun Ekaristi, khusus untuk keuskupan kita. Mungkin keuskupan lain memberi perhatian pastoralnya pada tema yang lain dari hidup berimannya. Namun kita tahun ini, kita memberi perhatian pada Ekaristi. Sesungguhnya tema lengkap dari tahun Ekaristi ini ialah Ekaristi dan toleransi demi transformasi dalam gereja sinodal kita. Marilah pada saat kita merayakan hari raya Pesta Pembaptisan Tuhan ini, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita berjuang bersama, melangkah bersama dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang memberikan dirinya dalam Ekaristi itu yang meneguhkan perjalanan kita. Inilah putraku yang terkasih, aku berkenan kepadanya. Mari kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Sion puji penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dalam kidung pujian. Pujilah sekuat hati, karena Ia melampaui puji yang Kau lambungkan. Hari ini yang tersaji, roti hidup yang dipuji, sumber hidup yang kekal. Itulah yang dihidangkan bagi para rasul Tuhan. Tak perlu diragukan. Lihat roti malaikat jadi buka pesiara. Sungguh itu roti putra, anjing jangan diberi. Inilah yang dilambangkan waktu Ishak dikurbankan. Domba Paskah disajikan dan mana dihujankan. Yesus roti yang sejati, Kau Gembala murah hati, selalu lindungilah kami dan tunjukkan pada kami bahagia yang kekal. Dikau Allah Maha Kuasa, bimbing kami insan fana, undang kami dalam pesta, dan jadikan kami warga umat kudus bahagia. Amin. Haleluya. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah Roh Kudus berkenan."
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini pada pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita merayakan Ekaristi secara istimewa. Dalam pengertian pertama, istimewanya karena saya merayakan Ekaristi bersama dengan staf Kuria Keuskupan. Dari di hadapan kita ada Romo Fikjen, ada Romo Fikep, ada Romo Fikjut, ada Romo Sekretaris dan Ekonom, dan juga Pastor Kepala Paroki Katedral ini. Memang kami mengadakan Ekaristi ini dengan sengaja merayakan bersama. Umat juga diundang secara khusus karena kita mau memaklumkan satu hal yang penting sebagai bagian dari penggembalaan kami di tahun yang baru ini, tahun 2022. Kami mau menandai karya penggembalaan kami dengan mengajak Anda sekalian untuk mendalami tema ini, Ekaristi dan toleransi demi transformasi dalam gereja sinodal. Ada 3 unsur pokok yang mesti menjadi agenda perhatian, karya-karya, serta usaha-usaha pastoral di segala bidang di keuskupan kita ini. Teristimewa di tahun 2022 ini. 3 unsur pokok itu ialah Ekaristi, atau disebut juga perayaan Ekaristi, atau disebut juga Misa Kudus, perjamuan kudus. Hal yang kedua ialah toleransi. Kalau pertama tadi mengajak kita untuk melihat tahun ini sebagai tahun Ekaristi, dan yang kedua toleransi, moderasi hidup beragama, dan yang ketiga transformasi nyata dalam gereja sinodal kita. Nah, saya mau mengajak kita sekalian, seluruh umat, para pastor, para suster, bruder, orang tua, anak-anak remaja, anak-anak kecil yang diajar oleh orang tuanya, agar kita memusatkan perhatian pertama pada Ekaristi, perayaan Ekaristi yang khas bagi gereja kita, bagi gereja Katolik. Memang kita mengalami pada 2 tahun terakhir ini, kehidupan Ekaristi kita boleh dikatakan kita laksanakan dalam keadaan yang tidak biasa. Biasanya kita merayakan Ekaristi dengan berjubel-jubel umat. Sekarang harus dibatasi. Kemudian juga tidak biasa kita menonton atau merayakan Ekaristi melalui live streaming. Tapi masa pandemi ini telah membuat kita merayakan Ekaristi dengan cara yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Memang kita semua menyadari bahwa ada unsur baik, tapi ada juga unsur yang kurang baik. Bukan Ekaristinya yang tidak baik, tapi penghayatan kita, orang Katolik. Karena orang Katolik yang dibaptis itu menempatkan Ekaristi, sakramen Ekaristi itu sebagai yang utama dalam hidupnya. Ajaran gereja kita dari dulu sampai sekarang ini menekankan Ekaristi sebagai puncak dan sumber kehidupan kita sebagai orang-orang
yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Gereja Katolik yang satu, kudus, apostolik. Ekaristi menjadi sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani kita. Maka saudara dan saudari, pada tahun 2022 ini saya mengajak kita sekalian, karena saya punya tugas untuk mengajak kita sekalian kembali kepada Yesus, sumber kehidupan kita dalam Ekaristi ini. Masa pandemi memang membuat kita menyediakan secara tidak normal perayaan ini. Nah, sekarang secara perlahan-lahan kita kembali ke penghayatan yang sesungguhnya, kepada perayaan dan cara melaksanakannya yang benar, yang selaras dengan ajaran gereja kita. Maka pada tahun ini saya mengajak kita untuk mendalami bersama-sama iman kita akan Kristus yang hadir dalam Ekaristi Kudus. Itulah yang membuat kita mesti memberi perhatian khusus pada Ekaristi. Karena kehadiran Kristus dalam Ekaristi itu amat lengkap. Dia bukan hanya hadir dengan firman-Nya, tetapi seluruh dirinya Dia berikan kepada kita. Dan kita menerima Tuhan Yesus, baik sabdanya maupun tubuh dan darahnya sendiri. Maka disitulah juga keistimewaan Ekaristi ini. Kita bisa saja dikaburkan juga oleh macam-macam praktek perayaan Ekaristi yang hampir serupa dengan kita, tapi sebenarnya tidak sama dengan perayaan Ekaristi kita. Maka kita diajak agar iman kita itu kita pahami. Maka selama tahun Ekaristi ini Anda akan diajak untuk belajar bersama. Belajar untuk mengetahui iman kita perihal Ekaristi itu yang benarnya seperti apa, yang baiknya seperti apa. Ada ajaran gereja kita, dan ajaran itu perlu disegarkan terus-menerus untuk kita. Maka program kita pada tahun 2022 ini ialah bahwa kita berjalan bersama untuk memahami secara akal budi, kita berusaha pahami ajaran tentang Tuhan Yesus itu dalam Ekaristi. Misalnya mengapa kita berkumpul bersama dalam Ekaristi? Karena ada yang berkata, untuk apa saya ke gereja? Saya bisa berdoa saja dari rumah. Itu bukan pandangan seorang Katolik yang sejati. Ingat loh, Yesus yang memberikan sakramen Ekaristi. Dia mengajak kita, mari bersatu dengan saya. Dan gereja, para uskup, para imam meneruskan ajaran Yesus ini. Maka tidak cukup bagi kita orang Katolik untuk mengatakan kami berdoa cukup di rumah saja. Toh sudah bicara dengan Tuhan. Itu bukan pendapat orang Katolik yang benar dan tepat. Mengapa itu? Ya mari kita pelajari bersama. Dan itu yang akan kita dalami. Selain itu, iman itu perlu dihidupi, perlu dihayati. Artinya apa yang kita terima dalam Ekaristi itu kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Kalau dalam Ekaristi kita bersatu dengan Tuhan dalam semangat kasih-Nya, maka kita juga berusaha untuk mewujudkan persatuan kita dengan Tuhan itu dalam hidup kita, di dalam masyarakat, dalam keluarga-keluarga kita. Maka nilai-nilai Ekaristi yang adalah nilai persatuan, nilai kasih yang kita terima, atau kita melihat bahwa Tuhan memberi dirinya, maka hidup kita juga ditandai oleh semangat kasih,
semangat bersatu, dan semangat memberi kepada orang lain. Itulah yang kita sebut iman yang diwujudkan, iman yang dilaksanakan. Nah, kita juga mencari jalan bersama nanti agar perayaan Ekaristi, tema Ekaristi itu menyata dalam hidup konkret kita. Dalam bahasa singkatnya, kita menjadi manusia ekaristis. Ada juga ungkapan-ungkapan lain yang memperlihatkan bahwa kita merawat, menjaga, dan mengimani kehadiran Tuhan bersama kita. Adorasi sakramen Maha Kudus adalah satu bentuk devosi yang memperlihatkan kepada kita bahwa saya percaya Tuhan itu tidak meninggalkan kami. Dia mendatangi kami. Dan kalau kita masuk gereja ada tabernakel, kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam rupa hosti kudus di sana. Maka saya masuk gereja melihat tabernakel, saya tidak pandang lalu saja, tetapi saya menghormatinya. Saya mungkin berlutut, saya mungkin datang dan berdoa di hadapan Tuhan yang hadir dalam sakramen Ekaristi dalam tabernakel itu. Maka ada lampu biasanya ditempatkan di sana untuk mengingatkan kita Tuhan hadir di sana. Nah, saudara dan saudari, banyak hal yang akan kita laksanakan. Dan saya mengajak Anda sekalian, mari kita berbicara banyak tentang Ekaristi pada tahun ini. Mari kita rayakan Ekaristi sebanyak-banyaknya. Mari kita wujudkan Ekaristi itu menjadi makanan kita sehari-hari dan menjadi tanda nyata dalam hidup kita bahwa kita adalah manusia ekaristis. Tentu dalam hal ini jangan ragu-ragu Anda minta para imam untuk merayakan Ekaristi, karena hanya para imam yang boleh dan sah merayakan Ekaristi itu. Kalau ada ketua lingkungan yang merayakan Ekaristi, nah Ekaristi itu tidak sah. Hal yang kedua yang juga saya ajak Anda sekalian dalam tahun 2022 ini, agar kita mewujudkan moderasi hidup beragama, toleransi. Dan saya mengajak kita sebagai bagian dari penghayatan kita mengikuti Kristus yang menghargai semua orang, bahkan yang umat beragama lain pun dihargai, diterima karena mereka adalah sesama manusia. Apapun perbedaan agamanya, yang dalam konteks pemerintahan kita di Indonesia, kita diajak untuk menghidupi toleransi hidup beragama kita dengan umat beragama lain. Toleransi itu muncul tatkala kita menghargai, menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Ada tendensi dalam masyarakat kita, mungkin tendensi itu kecil. Ada suara orang-orang yang mau menganggap hanya orang seagama saja yang pantas disapa, yang pantas diberi kesempatan seluas-luasnya. Sedangkan umat beragama lain yang berbeda, dia tidak punya hak apa-apa untuk hidup di bangsa, di negara Indonesia ini. Tentu ini tidak sesuai dengan konstitusi negara kita. Dan pemerintah tahun ini menegaskan agar kita melalui Kementerian Agama mengajak kita untuk membangun toleransi, mengembangkan ini. Dan saya mengajak kita sekalian agar hidup Ekaristi kita menyuburkan sikap toleransi kita kepada umat beragama lain ataupun kepada siapa saja yang berbeda cara hidup, berbeda pandangan dengan kita. Maka kami menekankan juga agar tahun ini selain tahun Ekaristi, kita juga memberi perhatian pada hidup bertoleransi dengan umat beragama lain. Sesungguhnya gereja kita amat menegaskan hal ini. Sejak Konsili Vatikan kedua ditegaskan kembali agar kita kembali ke Injil, kembali ke ajaran asli kita, di mana dalam Injil ditegaskan bahwa kita menerima semua orang sebagai saudara dan saudari. Lalu
Konsili Vatikan II dalam ajarannya tentang Nostra Aetate, dalam dokumen itu, kemudian kebebasan beragama, kita semua diajak agar kita menghidupi ajaran itu dengan bersikap toleran terhadap sesama kita. Atau kita menghidupi agama kita, penghayatan agama kita, ajarannya secara moderat. Artinya, ya kita menerima orang lain, ajaran yang berbeda, tetapi kita punya keyakinan pada ajaran agama kita sendiri, tanpa mengabaikan umat beragama lain. Nah, ini juga bagian perhatian kegembalaan kami di tahun 2022 ini. Dan saya mengajak Anda sekalian, mari kita jalan bersama. Dan yang terakhir ialah bahwa mulai tahun lalu, akhir tahun lalu, dan sepanjang tahun 2022 ini, kita ikut bersama para uskup sedunia yang merayakan Sinode para Uskup. Dan Sinode ini bertemakan gereja sinodal, partisipasi, komunion, participation, dan mission. Artinya paus kita dalam rangka dia sebagai gembala agung gereja Katolik, gembala yang tertinggi di gereja kita, dia mengajak para uskup, agar para uskup juga mengajak para pastornya dan umat sekalian, agar mari menghidupi gereja dengan istilah dia, for synodal church, artinya gereja sinode, gereja yang berjalan bersama, dengan tekanan pada komunion, persekutuan, bersaudara, dengan tekanan pada partisipasi. Ya, mari kita berpartisipasi dalam membentuk gereja sinodal ini. Dan mission, artinya ikut serta dalam karya perutusan gereja. Dan sesungguhnya disitulah juga kaitannya dengan peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, di mana kita semua dibaptis untuk diutus melakukan kehendak Allah. Maka saya mengajak kita sekalian dengan mendalami Ekaristi, mendalami dan menghidupi toleransi, kita mau membangun gereja sinodal kita. Gereja keuskupan kita ini menjadi gereja di mana kita semua berjalan bersama dalam persekutuan bersaudara, dalam persekutuan dengan Kristus, dengan sumber dan pusatnya pada Ekaristi. Dan kita mau membangun misi perutusan kita dalam dunia dan masyarakat dengan membangun hubungan yang baik antara kita tapi juga dengan umat beragama yang lain. Dan dalam arti itulah maka kita jalan bersama, bergandengan tangan sampai akhirnya kita pada satu saat tertentu dipanggil Tuhan untuk kembali ke rumah Bapa. Kita memang mengadakan perjalanan menuju rumah Bapa. Maka saudara dan saudari, pada perayaan Ekaristi ini saya membuka tahun Ekaristi ini dengan mengajak kita sekalian, mari kita memperhatikan Ekaristi itu sungguh-sungguh untuk kita masing-masing, kita mendalami, kita juga bersama dengan yang lain mendalami itu, dan kita berusaha untuk mewujudkan Ekaristi dalam hidup lebih toleran lagi dengan sesama kita dan dalam persekutuan, partisipasi, dan misi bagi terbentuknya gereja kita. Sedangkan melalui hal itulah akan terjadi apa yang sudah diputuskan dalam sinode kita tempo hari, ialah transformasi, ada perubahan yang akan terjadi. Dan saya meyakini, tatkala kita kembali kepada Kristus, tatkala kita menerima Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi dan mau mengubah hidup kita, mengikuti kehendak-Nya, maka akan terjadi perubahan yang lebih berkualitas lagi pada kehidupan kita masing-masing maupun pada kehidupan kita sebagai satu gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama. Mari saudara dan saudari, kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Kita berdiri, kita mohon agar Tuhan meneguhkan iman kepercayaan kita dan kita berjalan bersama Tuhan, bersama gereja Katolik yang kita imani.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari tiara ini, wafatmu yang kami wartakan hingga Kita lanjutkan dengan pujian kepada Sakramen Maha Kudus. Marilah kita berdoa. Yesus yang manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang dengan rendah hati menghadap Engkau. Kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri pada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang belum mengenal Engkau, banyak pula yang menghina perintah-perintah-Mu dan menolak cinta kasih-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Ya hati Yesus, Raja dan pusat segala hati, hendaklah Kau rajai bukan saja mereka yang setia, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau seperti anak yang hilang itu. Ajalah mereka segera kembali ke rumah Bapa. Jangan sampai binasa karena sesat dan ditimpa kesusahan. Hendaklah Kau rajai pula mereka yang kena tipu pengajaran salah. Bimbinglah mereka kembali kepada kebenaran dan persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya hati Yesus, penyayang umat manusia, berilah gereja-Mu kemerdekaan yang tetap. Berilah segala bangsa keamanan serta ketertiban, dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan ini. Kemuliaan kepada hati Yesus yang Maha Kudus, yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian kini dan sepanjang masa. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra terkasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasih-Mu atas nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Panem de celo prestititis Dieis. Omne delectabitur in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabilis passionis Tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tue fructum in nobis iugiter sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus, penolong kita. Terpujilah Roh Kudus, penolong kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat kudus. Terpujilah Santo Yosef, mempelai yang amat kudus. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Amin. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Amin. Marilah kita hening sejenak. Kita menyampaikan doa-doa intensi permohonan-permohonan kita pada Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Marilah kita doa bersama. Aku menyerahkan diriku kepada Tuhan yang kini hadir dalam Ekaristi Kudus di hadapanku. Aku menyembah Engkau ya penyelamatku. Engkau hadir di sini sebagai Allah dan manusia dalam jiwa dan badan, dalam daging dan darah yang sungguh-sungguh. Aku percaya dan mengakui bahwa aku berlutut di hadapan kemanusiaan yang kudus, yang telah dikandung dalam rahim Maria
dan berbaring di pangkuan Maria yang tumbuh di tanah manusia dan telah memanggil para rasul di pantai Galilea, yang telah membuat mukjizat dan menyampaikan perkataan bijaksana dan damai, yang kemudian tergantung di salib, terbaring di makam, bangkit dari antara orang mati, dan kini memerintah sebagai Raja di surga. Aku memuji, mempersembahkan, dan membaktikan seluruh hidupku kepada Dia yang menjadi roti hidup bagi jiwaku dan sukacitaku yang abadi. Amin. Kita berdoa secara khusus doa Ekaristi dan toleransi demi transformasi dalam gereja sinodal. Berdoa bersama. Segala syukur kami haturkan kepadamu, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kekal, firman-Mu menjadi terang dan keutamaan dalam setiap kata dan perbuatan kami. Karena kerahiman-Mu lah Engkau berkenan menyatukan kami, menimba air kehidupan untuk segala penderitaan kami di dunia ini. Engkau mau menjadi bagian dan tinggal bersama kami. Putra Tunggal-Mu menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan Yesus Putra-Mu yang terpuji itu, menjadi pelindung iman dan perisai baik. Untuk melakukan kehendak-Mu, yaitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui misteri Ekaristi kami mengasihi-Mu. Engkau adalah Sang Sabda Allah yang sejak kekal bersama dengan Allah. Dalam kitab suci telah turun-temurun dinyatakan, Engkau datang, menderita sengsara, wafat, dimakamkan, dan bangkit pada hari ketiga. Engkau adalah Alfa dan Omega, tidak terbatas oleh waktu. Engkau hadir menjadi manusia sama seperti kami. Engkau mengasihi manusia dan sudi lahir dalam kepapaan di palungan. Engkau menyentuh kami melalui kehadiran-Mu di tengah manusia. Engkau berkenan merengkuh kerapuan kemanusiaan kami. Engkau melakukan karya keselamatan bagi dunia. Engkau akan mengadili yang hidup dan yang mati. Kerajaan-Mu takkan berkesudahan. Engkau memilih para rasul-Mu untuk meneruskan warta gembira kepada orang sederhana, orang mampu, bahkan orang berdosa sekalipun. Engkau menjadi teladan untuk menerima setiap perbedaan di antara kami. Para rasul mewariskan teladan iman kepada kami, sehingga kami memiliki kasih-Mu yang agung. Wujud cinta kasih-Mu dalam sakramen Ekaristi menjadi cara dan jalan kami menuju kepadamu. Melalui Ekaristi kami masuk dalam persekutuan dengan-Mu. Engkau sungguh hadir dalam santapan rohani. Ya Yesus, ajarlah kami menjalankan tugas pengabdian kepadamu, mewartakan keselamatan kepada dunia. Ajarlah kami mau membuka diri kepada kehendak-Mu untuk melakukan kebaikan, terutama bagi bangsa dan negara kami. Ajarilah kami mengundang sesama manusia, segala suku, bahasa, dan budaya, sebagai makhluk ciptaan-Mu yang terpuji. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, sehingga kami pun menerima setiap perbedaan di antara kami. Mampukanlah kami menjadi pelita kasih masyarakat di sekitar kami, dan menolong banyak orang yang berada dalam kesusahan. Ajarilah kami semangat toleransi sebagai sesama manusia ciptaan-Mu, agar kami mampu hidup rukun dan damai. Naungilah kami menjadi pelaku kasih yang hidup toleran kepada siapapun. Untuk gereja-Mu ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, perbaharuilah semangat gereja-Mu. Sudilah Engkau membantu kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, naungilah kami dari segala penderitaan dan cobaan. Jadikanlah kami sukacita Injili dimanapun kami berada. Jadikanlah kami pembawa kemurahan hati-Mu kepada sesama. Jadikanlah kami bersaudara dalam iman yang suci, hingga kami masuk dalam keabadian bersama-Mu di surga. Semoga kami dapat mewujudkan karya pastoral pada tahun 2022
ekaristi dan toleransi, demi transformasi dalam gereja sinodal keuskupan kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.